Stumble around the block 1,000 times to miss every call that I had tried to numb. Getting up, the heartbreak in mid-December. You don't give a fuck, you never remember me. While you're pulled out on these streets, getting lost in the big city. I was looking at our windows, watching all the cars go. Wondering if I'll see Chicago, the sunset on the west coast. Will I die in the cold, feeling blue and alone? I wonder if you'll ever hear this song on your stereo. I hope you get your bottom floor, the perfect house with a rose red doors. That's the last thing you'll remember. It's been a long and lonely December. I wish I know that less is more, but I was passed out on the floor. That's the last thing I remember. It's been a long, lonely. Cast me aside to show yourself in a better light. I came out dreaming, barely fitting, and you came out alright. But I'm sure you took it, and I hope it's better than I ever could have been. All my mistakes were not intention. Here is the list of my confession I couldn't say. Pain is never permanent, but tonight is killing me. I hope you get your borrowed floor, the perfect house with a rose red doors. That's the last thing you remember. It's been a long, lonely December. I wish I known that less is more, but I was passed out on the floor. That's the last thing I remember. It's been a long, lonely December. I miss your face, you in my head. There's so many things that I should have said. Year of suffering, a lesson learned. I miss your face, you're in my head. There's so many things that I should have said. Year of suffering, a lesson learned. I hope you get your ballroom floor, the perfect house with a rose red doors. That's the last thing you remember. It's been a long, lonely December. I wish I know that less is more, but I was passed out on the floor. That's the last thing I remember. It's been a long, lonely December. Halo semuanya, balik lagi bersama kami di podcast Prodi Bahasa Inggris. Sebenarnya kita belum punya panggilan pasti sih ya buat teman-teman yang setia menonton kami. Jadi nanti yang punya ide boleh langsung aja di komen di kolom komentar. Hari ini kami kembali dengan narasumber yang berbeda dan host yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Salma Dupuspa dan narasumber kami ada dari alumni Prodi Bahasa Inggris, ada Teteh. Nama saya Gina Cynthia Dewi. Saya alumni Prodi Bahasa Inggris Universitas Widyatama angkatan 2016. Sapa dulu dong Tetehnya. Hai Teh Gina. Jadi hari ini kita bakal banyak belajar nih kalau sebenarnya dari lulusan Prodi Bahasa Inggris tuh nggak selalu harus menjadi translator atau menjadi copywriter. Kita banyak banget yang bakal diambil dari Teh Gina. Teh Gina ini punya bisnis sebenarnya, dan Teh Gina ini dari kelas reguler B2 ya. B2, betul. Jadi reguler B2 ini perlu kalian ketahui, reguler B2 ini adalah kelas karyawannya di Universitas Widyatama. Teteh boleh cerita sedikit nggak bisnis apa sih yang sekarang lagi Teteh jalanin? Ya, jadi sekarang sedang fokus di bakery ya, bakery sama coffee sebenarnya. Cuman ada juga sih, jadi memang sebelum saya buka bakery sama coffee ini, saya udah ada bisnis pertikatan. Jadi kayak tour travel gitu. Cuman semenjak pandemi kan bener-bener stuck ya, nggak ada ya berpengaruh yang sangat berpengaruh sekali itu kan memang
tour and travel gitu. Jadi ketika berhenti stuck, jadi saya putar otak gitu ya. Apa ya bisnis yang kira-kira pas pandemi ini nih nggak mati gitu loh. Ternyata ya mungkin jawabannya ada di makanan nggak sih? Iya. Jadi meskipun orang sakit, meskipun cuaca apapun kan yang dicari tetap makanan. Makanya akhirnya kepikiran ya udahlah cobain aja gitu. Tapi ternyata alhamdulillah berjalan sudah hampir 1 tahun. Oh jadi dari awal pandemi Teteh langsung memutuskan buat bisnis makanan. Makanan, betul. Kalau yang kopinya itu Teteh buka coffee shop atau kayak gimana? Enggak, belum. Kita masih jual kopi berbentuk bungkusan kayak gini. Jadi kita punya biji kopi, kita bisa jual berupa biji atau berupa bubuk, tergantung kebutuhan si pembeli. Jadi kemasan baru via online aja sih, cuma mungkin ke depan. Oh jadi bisa dibeli sama yang mungkin penggemar kopi yang di rumah aja, bisa juga dipakai sama yang punya coffee shop. Betul, ya kayak gitu. Apa sih Teh yang Teteh rasain, kan awalnya tiketing terus sekarang ke makanan itu kan pasti kayak nggak ada apa namanya ya, nggak ada nyambungnya gitu ya, nggak relate gitu. Apa ya? Sebenarnya kalau emang masak sendiri emang hobi. Maksudnya emang bisa masak. Jadi dari sebelum-sebelumnya kayak bikin makanan ini itu tuh sudah hampir setiap hari. Jadi pas ketika makanya kenapa sih bisa tercetus kalau produk kita kan ada kayak brownies, ada bolen kayak gitu. Kenapa sih awalnya bisa berpikiran ke situ, karena memang saya emang senang bikin makanan dan senang makan produk yang saya bikin. Maksudnya kayak saya pecinta bolen, pecinta brownies gitu. Jadi akhirnya bikin sendiri nih kan di rumah gitu. Bikin sendiri di rumah terus lama-lama kepikiran yang tadi itu bisnis makanan sepertinya nggak akan mati gitu. Akhirnya saya coba jual, saya coba pasarkan. Peminatnya banyak. Awalnya dari teman-teman sendiri, tapi lama-lama ya balik lagi dari mulut ke mulut kan. Ya itu akhirnya jadi bersemangat. Ya udah sih, ya selama ini kalau tiket kan ibaratnya kita berdiri bekerja di depan komputer, di depan handphone, di depan gadget. Kalau bikin makanan kan sekarang kita di dapur, jadi kayak ada, justru menurut saya jadi kayak lebih ya ada variasi lain lah gitu. Jadi nggak jenuh gitu. Kadang kita di depan gadget seharian juga bete kan. Malah jadi pusing ya. Betul. Kalau Teh Gina sendiri ini lebih nyaman tiketing atau pas makanan? Dari sisi penghasilan mungkin, atau mungkin dari sisi kegiatan di rumah lebih banyak bareng keluarganya kalau bisnis ini gitu? Sebenarnya dua-duanya sama aja, karena dua-duanya juga dilakukan di rumah ya. Kalau untuk jadi masalah dari keluarga, awal sebelum pandemi itu yang tiketing dari rumah? Tiketing juga saya di rumah, karena saya kan punya anak kecil. Jadi nggak mau terlalu buang waktu untuk di luar rumah gitu. Jadi memang cari bisnis yang bisa di rumah. Ya sekarang kalau misalkan dari penghasilan ya pasti dari tiket ya, sebetulnya lebih enak dari tiket. Betul. Ya. Cuman hikmah dari pandemi ini buat saya pribadi adalah ya saya jadi tahu bahwa ternyata bisnis yang hampir setiap hari kayak tiket pesawat itu kan setiap hari itu orang bolak-balik keluar kota dan lain-lain, betul. Tapi ternyata akan ada saatnya dia berhenti gitu, akan ada saatnya dia stuck, nggak berjalan lagi gitu. Akhirnya ternyata bisnis makanan meskipun kecil tapi dia sepertinya lebih stabil seperti itu. Ada setiap hari gitu. Betul. Dan di samping itu karena hobi, jadi lebih asik aja ngerjainnya gitu. Jadi nggak pernah bosan meskipun ada sedikit orderan atau banyak orderan, tetap senang aja gitu karena itu hobi. Betul. Terus kalau kan katanya di prodi Inggris nih. Ada nggak sih mata kuliah yang mendukung bisnis Teteh dari awal, dari mungkin tiketing atau sekarang makanan? Bisnis yang mendukung? Ada sih. Matkul yang mendukung? Ada kewirausahaan ya. Kayaknya pernah dapat di semester 3 atau 4 ya. Atau 3-5 ya, Teteh. Ya mungkin itu ya salah satunya. Cuma kalau misalkan mata kuliah yang lain, academic presentation yang seperti itu mungkin mendukung, tapi untuk sekarang belum ya, karena bisnis saya kan masih bisnis kecil ya, bisnis rumahan lah maksudnya gitu, belum. Mungkin untuk kedepannya akan ada manfaat yang dirasakan dari apa yang pernah saya pelajari di kampus gitu. Kan di prodi Inggris tuh ada penjurusan nih teman-teman, jadi kalau di prodi Inggris tuh ada 6 penjurusan. Ada translation, ada teaching, terus ada juga bisnis, ada tourism. Nah, Teteh tuh ngambil apa? Kan kalau
kayaknya mendukung semua sih ya Teh, kalau di Ya, penjurusannya. betul. Di tiketing Teteh bisa ngambil tourism. Betul. Terus di bisnis makanan Teteh bisa ngambil bisnis. Kalau Tetehnya dulu ngambil apa? Saya ngambil teaching. Oh, kebetulan ngambil teaching ya. Korelasi dari teaching Sebenarnya ke bisnis gini, gimana, Teh? awalnya kan pilihan kelas itu terpecah jadi dua, antara bisnis, ada yang ngambil lebih banyak ambil bisnis dan teaching. Kenapa saya ngambil teaching? Karena menurut saya kuliah di bahasa Inggris, mungkin kedepannya saya akan lebih butuh untuk suatu hari barangkali saya mau mengajar. Ya kan, mengajar, misalkan ngajar les, atau saya mungkin bekerja suatu hari nanti. Jadi saya rasa saya harus punya bekal. Kalau untuk mengajar itu kan kayak kita harus ada sistemnya sendiri ya, ada caranya sendiri. Tapi sementara kalau bisnis, kalau menurut saya pribadi loh ya, kita dalam berbisnis itu kita lebih butuh sekolah pengalaman, bukan sekolah formal, betul. Jadi pada akhirnya yang kita butuhkan itu bukan teori kan. Akhirnya yang kita butuhkan adalah prakteknya. Jadi dalam bisnis kayak misalkan jatuh bangunnya, untung ruginya yang kita dapatkan itu kan dari pengalaman, dari realnya gitu, bukan cuman sekedar teori. Jadi menurut saya ya udah saya ngambil teaching aja karena takutnya suatu hari saya membutuhkan ilmu itu gitu untuk anak saya juga gitu kan nantinya, karena teknik mengajar anak kecil dan orang dewasa misalkan berbeda gitu ya. Itu ilmu yang saya butuhkan mungkin lebih di teaching, tapi kalau menurut saya usaha saya bisa ngambil dari pengalaman-pengalaman yang saya lewatin gitu sih. Terus kan kayak Teteh selama ini kayak udah lulus gitu ya, ada nggak sih yang benar-benar ilmu yang oh ini tuh waktu pas kuliah tuh sekarang sama saya lagi dijalanin nih gitu. Kalau Salma kan waktu itu ngambil bisnis penjurusannya, terus belajar kayak jadi copywriter kayak gitu-gitu. Dan bener gitu ngerasain kayak pas lagi misalkan ada job buat ini tolong bikinin caption ini bisa oh ini tuh yang waktu itu dipelajarin nih gitu. Ternyata ada nggak sih kayak gitu? Kalau saya karena dari saya ngambil teaching dan sekarang saya usaha, sepertinya belum ketemu ya. Belum. Kalau dari matkul lain yang selain kayak teaching gitu? Mungkin presentasi kali ya. Dari presentasi kalau misalkan kayak kita ditanya gitu sama orang tentang apa sih usaha apa ya, seperti kayak kita sekarang gitu sama, kan saya juga harus bisa untuk menjelaskannya dengan dengan baik gitu loh, untuk menarik seperti apa ya, mungkin dari presentasi academic presentation atau ya hal-hal mungkin writing mungkin ya. Bisa jadi nggak sih kalau writing kayak kita menulis, bener Teh, menulis produk, deskripsi produk kita gitu kan di media untuk sosial. Bikin caption di media sosial juga ya Teh ya. Di media sosial kayak gitu sih kalau ya itu paling. Dulu awal Teteh memutuskan untuk milih prodi bahasa Inggris karena apa? Karena apa ya? Karena emang suka aja sih sama bahasa Inggris. Kayak sejak di SMP saya itu suka banget baca cerita-cerita yang pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kayak pengen bisa aja sebenarnya awalnya, pengen ibaratnya pengen jago bahasa Inggris gitu loh awal-awalnya kan. Cuman kesininya ya jalanin aja sih. Dan yang kedua, karena saya sebenarnya nggak suka matematika, nggak suka hitung-hitungan, jadi kayak cari jurusan yang aman gitu. Cari jurusan yang aman yang nggak ada hitung-hitungannya gitu. Itu kayaknya alasan semua anak bahasa gitu ya, nggak suka hitung-hitungan. Klisenya anak bahasa itu gitu. Terus Tetehnya nih kan sekarang bisnis makanan, terus tiketing juga masih berjalan, punya keluarga juga, Tetehnya udah punya baby, gemes banget. Ada nggak sih kayak Teteh ngerasa aduh bingung nih cara bagi waktunya, tiketing tetap sekarang berjalan juga kan ya Teh ya? Ya masih sudah mulai berjalan lagi. Udah mulai berjalan, terus ini makanan, terus ngurus baby juga, itu kayak bingung nggak sih Teh? Ya kadang-kadang ada kalanya bingung ya, kadang dikomplain juga gitu kan, kenapa sih mama bikin kue terus gitu, kayak gitu ada. Apalagi kalau misalkan alhamdulillah lagi banyak orderan gitu kan, kadang suka terlantar gitu. Apalagi anak saya kan udah TK, jadi kadang butuh waktu juga kan buat ngerjain tugas segala macam. Apalagi selama pandemi kita juga jadi gurunya gitu kan, orang tua jadi gurunya karena belajar. Berarti kepake tuh ya Teh teachingnya. Itu ya itu kepakainya mungkin jadinya untuk anak ya ilmu, jadi tidak sia-sia gitu ya. Ya itu sih, jadi adalah kesulitan karena kadang kalau misalkan kita bikin makanan kayak gini, bikin kue itu tuh kalau lagi banyak orderan bisa sampai setengah hari lah habis, misalkan dari pagi tuh sampai siang baru selesai gitu. Kadang-kadang
ada lah ya, bukan terlantar, apa ya namanya, ya Ada waktu tidak bersama. nggak bersama gitu sekian jam gitu ya. Dia ada juga komplain, tapi ya sebisa mungkin ketika urusan saya selesai, ya saya kembali lagi sebagai posisi saya sebagai sebagai ibu, sebagai istri gitu. Jadi sejauh ini Teteh masih bikin orderan-orderannya sama tangan Teteh? Mas selalu sama tangan sendiri, belum ada yang bantuin, paling beresin ini aja. Karena yang sebenarnya yang paling menyebalkan dari membuat makanan itu adalah membereskan ya kan, mencucinya, Cuci piringnya, aduh. itu sebenarnya bikin Repot makanannya ya, Bun. seneng aja. Ya, kayak Pada gitu. bekas mentega, aduh. Betul, males kan minyaknya. Bisa kasih apa ya? Kasih sedikit pencerahan nih ke teman-teman sekalian yang masih pada kuliah. Mereka tuh kan masih kayak terkotak-kotakan ya, kayak kalau bahasa Inggris tuh saya kerjanya harus jadi translator, harus jadi guru bahasa Inggris, harus lanjut S2 biar bisa jadi dosen. Bahkan ada yang sampai enggak deh, kayaknya bahasa Inggris tuh cuman bisa ya paling di rumah translator doang gitu. Kayak emang udah pasrah banget kayak hidupnya tuh. Udah kan enggak kayak gitu ya Teh. Iya betul. Bahkan bisnis pun kayak kita tuh bisa banget, dan kita tuh di bahasa Inggris tuh ada gitu mata kuliah bisnis. Bisa kasih motivasi nggak sih Teh, kayak enggak loh, nggak kayak gitu sebenarnya gitu. Iya. Ya sebenarnya bukan cuman untuk jurusan bahasa Inggris aja ya. Kayaknya semua jurusan kuliah itu sebenarnya kita tidak perlu harus terpaku sama apa yang kita ambil gitu. Karena kadang ibaratnya apa ya, orang yang jurusan manajemen pun ketika bekerja juga nggak semua ilmunya kepake juga kan gitu. Ada sebagian besar ilmunya kepake, tapi ada juga yang tidak terpakai gitu. Jadi artinya jangan melulu terpaku sama jurusan kuliah kamu, tapi kadang kita itu hidup itu harus cari passion kita apa sih gitu loh. Karena nggak semua, ibaratnya gini, kita baru lulus SMA terus kita nentuin jurusan itu tuh kadang random gak sih? Kadang kayak aku ngikutin temen lah, ada yang ngikutin ini, ada yang ngikutin orang tua, ada yang pengen keren-kerenan kuliah kan seperti itu. Ada juga yang memang cita-cita kayak profesi misalkan kayak dokter atau perawat ya, yang itu yang sudah terikat. Jadi kalau menurut saya jangan ngikutin jurusan kuliah kamu gitu ya, jadi aja apa yang kamu mau. Apalagi kalau misalkan bisnis kan kita bisa apa ya, bisa explore sendiri, betul, diri kita sendiri bisa explore diri kita sendiri, bisa aku mau bisnis ini gitu. Berbeda dengan misalkan dia kuliahnya di pendidikan agama Islam gitu, tapi tiba-tiba dia pengen jadi pegawai bank misalkan. Ya oke lah, bisa mungkin kan, cuman kan maksudnya ya berbeda gitu, akhirnya apa yang nggak relate gitu sebenarnya. Cuman ya yang nggak masalah kalau misalkan dia mau mencoba, ya gitu juga dengan bisnis gitu loh. Jadi akhirnya ya nggak jangan terpatok sama jurusan kuliah kamu gitu. Jadi ikutin passion kamu apa, kamu sukanya apa gitu. Karena saya juga gitu, awalnya mulainya dari hobi gitu kan, tapi ya pada akhirnya diterima dengan baik sama konsumen, ya udah kenapa nggak diterusin aja gitu. Jadi ya buat teman-teman, jadi kayak ngambil jurusan kuliah tuh nggak selalu harus melulu pas udah beresnya kita harus kerja sesuai apa yang kita ambil di awal ya Teh ya. Kayak emang kuliah tuh bukan melulu buat nanti kita kerja sebagai apa sih, jadi emang ada ilmunya juga untuk yang kayak kehidupan sehari-hari. Jadi jangan takut buat kerja yang melenceng dari apa yang kita ambil di awal. Kayak mungkin yang ngambil akuntansi nanti lulusnya jadi guru bahasa Inggris juga kayak sebenarnya bisa kalau emang kita menguasai apa yang ada gitu, kayak potensi di diri kita tuh apa betul. Gitu ya Teh ya. Jadi kayak lebih menggali potensi diri aja sih. Dan karena emang sekarang tuh banyak banget sih Teh yang kayak bingung gitu abis kuliah tuh ngapainnya, soalnya kayak masih terkotak-kotakan kan ya mereka tuh. Tetehnya di prodi Inggris betah nggak Teh? Dari segi mata kuliahnya, dari dosen-dosennya mungkin. Ya alhamdulillah betah sih ya, makanya bertahan. Enggak deh, ya betah lah, pastilah, karena kan namanya kita kuliah, namanya kita bersekolah ya, kita kan ketemu teman baru, ketemu banyak teman, ketemu guru-guru, ketemu dosen, jadi ya apa, ya betah lah di Widya Tama. Apalagi reguler B2 itu kan santai. Maksudnya kuliahnya cuma hari Sabtu doang. Sedikit gitu. Jadi ibaratnya kalau saya nganggapnya ya ini aja deh weekendan aja gitu, setiap hari Sabtu kan dari pagi sampai malam. Karena saya seorang ibu juga di rumah gitu. Kayak ngilangin jenuh aja, ketemu teman-teman, ketemu dosen, belajar kayak gitu-gitu. Jadi ya sejauh ini sih alhamdulillah ya senang banget.
kesan-pesan buat dosen-dosennya mungkin, atau kesan-pesan selama kuliah di Widya Tama? Apa ya? Ya udahlah, pokoknya ya udah terima kasih banget. Terima kasih banget ya ini buat semua dosen-dosen ya. Kayak sejak saya sidang belum ngucapin juga terima kasih kan ya buat dosen-dosen yang udah ngajar di Prodi Bahasa Inggris. Terima kasih, senang banget. Terus ilmunya juga ya insya Allah bermanfaat buat saya nanti ke depannya. Terus buat teman-teman juga ya sukses terus deh. Pokoknya kita insya Allah bekal ilmu dari dosen-dosen dan pelajaran hidup yang kita dapat dari teman-teman sekelas juga mudah-mudahan bermanfaat, kepake buat kehidupan kita ke depannya. Dan for your information aja nih ya teman-teman, sebenarnya di Prodi Inggris tuh dosen-dosennya kayak sangat bersahabat nggak sih Teh? Kalau yang Teteh rasain, kalau yang Salma rasain sih ya. Jadi sebenarnya saya juga dari Prodi Bahasa Inggris angkatan 2017. Dosen-dosen sangat bersahabat sih, jadi kayak kita dapat banget ilmunya. Jadi kalau emang ada yang kurang ngerti, kita nanya tuh nggak sungkan, nggak canggung gitu ya, betul ya. Jadi benar-benar apa yang kita butuhkan tuh dapet gitu. Iya betul. Balik lagi ke bisnisnya Teteh Gina, namanya apa sih Teh? Bake It Bite. Itu Cuman tuh jual apa aja? Produknya yang saya fokusin sih di bolen sama brownies. Cuman kita saya bikin berbeda karena apa ya, saya nggak mau produk saya sama plek gitu loh sama produk yang udah ada, apalagi kayak Bolen kan punya brand besar ya di Bandung yang terkenal gitu kan. Jadi saya pengen bikin yang beda gitu yang apa sih ya, ini harus dicoba sih. Bedanya produk Teteh sama produk yang udah terkenal di Bandung apa nih? Kalau misalkan kalian promosi juga boleh. Ya, jadi ini ada bolen ya. Kalau di kita namanya bolen banana. Jadi ini tuh kayak dalamnya bolen ya, standar bolen maksudnya pisang dikasih fillingnya. Nah, yang bikin beda adalah saya punya fillingnya ada rasa green tea sama tiramisu. Jadi selain coklat keju yang udah biasa kan di umum, saya punya green tea sama tiramisu juga fillingnya. Terus si pisangnya dijamin nggak akan keras gitu loh. Kadang kadang karena saya pecinta bolen ya, saya udah sering cobain banyak banget bolen. Kadang ada nemu aja gitu yang pisangnya keras, yang belum matang, yang nggak manis, atau kadang-kadang yang sepet ya, itu balik lagi. Kalau yang punya saya dijamin dia malah lebih ke lumer. Lebih ke lembek gitu. Iya, yang kayak udah mateng banget ya. Mateng banget, kayak gitu ya, ada triknya lah ya. Sendiri rahasia dapur. Iya betul, sendiri kayak gitu. Lalu ada juga brownies, tapi kita browniesnya toppingnya kita pakai Chocomaltin gitu sih. Jadi yang lagi digemari sekarang. Iya betul. Jadi kita harus tren ya, ngikutin tren yang ada. Jadi pakai kayak brownies coklat, tapi browniesnya pun rasanya emang coklat banget gitu, bukan sekedar brownies coklat aja. Bukan sekedar warnanya aja ya guys. Bukan sekedar warnanya aja. Terus kita pakai toppingnya tuh coklat, terus ada maltnya. Ya yang zaman sekarang lah ya itu. Lalu kata orang-orang lumer di mulut. Iya itu boleh dicoba, tapi lebih ke chewy gitu sih browniesnya ya. Tapi ya nanti dicoba aja. Lalu saya juga punya produk baru, ada coffee. Cuman ini sebenarnya ya apa ya, ibaratnya anaknya Bake It Bite gitu, namanya Bake and Coffee ya gitu. Kita jual berbagai coffee tapi kita premium, dan ini asli coffee lokal dari Indonesia, nggak ngambil dari biji kopi luar. Dan ini boleh dicium deh, harum banget. Ini di pulpnya dicium. Iya benar, ya kan? wangi banget, harum banget. Jadi kopinya emang beda sama kopi orang. Ya maksudnya bukan kopi orang, kopi di luaran sana. Berbeda dengan yang lain, emang premium. Dan banyak juga pilihannya gitu. Jadi ya untuk kisaran harga nih Teh, buat temen-temen yang mau beli tapi harus menabung dulu kan banyak sih ya Teh. Iya, tenang aja, harga produk kita harga ramah kantong mahasiswa banget. Nggak ada yang di bawah 80.000. Di bawah 80.000 semuanya, yang paling tinggi pun harganya di bawah 80.000, dan itu kalau untuk produk kopi ya di bawah 80.000. Kalau ini Bake It Bite itu dia harga paling mahal nih di brownies cuma 45.000. 45.000 kalian bisa dapetin brownies, dan worth it sih menurut aku ya. Bisa buat sekeluarga. Iya, dan emang kelihatan menarik banget
beneran nggak bohong, nanti kita ini ya, kita shoot kalau bisa ya. Review. Bapak-bapak. Terakhir Teh, tips nih buat teman-teman yang mau mengawali bisnis. Kayak banyak banget kan teman-teman yang mau mengawali bisnis tapi takut rugi, atau mungkin siapa di sini yang mau mengawali bisnis tapi takut modalnya nggak balik, atau takut nggak laku si produknya, terus nanti jadinya apa? Yang mungkin makanannya dibuang, betul. Yang produknya baju atau apa jadi nggak kepake gitu. Ya. Nah, tipsnya nih Teh punya mental yang luar biasa ya kalau bisnis Tipsnya tuh. adalah intinya dari apa yang pernah saya alami, dari apa yang pernah saya pelajari, jangan pernah takut buat memulai, karena kita nggak tahu kan kalau kita nggak coba. Betul Iya ya, sih, kita nggak bener tahu sih. kalau kita nggak coba. Kalau misalkan kayak cuman takut-takut aja ya tidak akan pernah memulai. Dan bisnis yang saya tekunin sekarang itu modalnya kecil karena cuman bisnis makanan. Dan menurut saya kalau mau memulai bisnis makanan, kalau saya pribadi jadi sesuai pesanan. Jadi sistem PO ya? Betul, sistem PO. Kalau misalkan kita stok, ya itu mungkin resikonya mubazir, takut basi dan lain-lain gitu. Tapi ya mungkin kalau misalkan ada yang berani mengambil resiko, ya itu nggak apa-apa, malah lebih bagus, betul kan? Tapi ya itu jangan pernah takut untuk memulai, jangan pernah takut untuk mencoba, dan jangan pernah takut rugi. Karena yang saya pelajari adalah dari kerugian kita belajar. Ketika kita rugi, artinya kita melakukan sebuah kesalahan. Nah, dari kesalahan itu kan kita tahu, oh iya ya, kemarin itu harusnya saya nggak seperti ini. Jadi belajar Betul, dari kesalahan. belajar dari kesalahan. Jadi jangan pernah takut rugi, karena dari apa yang pernah saya baca lagi nih, orang yang sukses adalah orang yang gagalnya itu banyak, gagalnya berkali-kali gitu. Kayak yang bikin KFC juga nggak sekali jadi ya, Betul, Teh, ya? yang bikin KFC ya itu kadang-kadang kita berbisnis belajar dari baca-baca tentang orang sukses kan. Iya. Ternyata gagalnya juga banyak, itu yang bikin kita semangat gitu loh. Kita juga pasti bisa. Saya setuju banget sama Tetehnya. Buat yang mau belajar banyak bisnis kayaknya boleh deh ya DM Tetehnya. Kayak Tetehnya udah mahir banget, udah mahir banget sama bisnis. Kayak Tetehnya tuh nggak takut buat mulai bisnis sekecil apapun gitu. Kayak yang gini aja Tetehnya bisa mulai dari yang hal kecil, jadi sekarang udah ya bisa menghidupi lah ya Teh, Ya, menghidupi lumayan kehidupan lah. sehari-hari gitu. Lumayan banget. Jadi pesan nih Teh, terakhir pesan buat teman-teman prodi Inggris, atau ya untuk teman-teman Universitas Widya Tama atau semuanya yang nonton ini, untuk mungkin agar kedepannya nggak terlalu terkotak-kotakan harus menjadi apa atau apapun terserah Iya. Teh. Pokoknya untuk semua mahasiswa yang prodi bahasa Inggris, ya fokus aja dulu deh. Kalau selama masih kuliah mah fokus aja dulu belajar ya, fokus dulu kuliah. Nanti ketika kedepannya udah lulus, baru deh kalian cari passion kalian, cari apa yang kalian suka, lalu mulai gitu. Karena tidak akan ada kata terlambat, dan nggak akan ada hasil yang mengkhianati proses. Jadi semuanya baik itu kalian yang akan bekerja atau usaha, semuanya pasti bisa kalau misalkan dimulai gitu. Jadi semuanya tidak akan terjadi kalau tidak dimulai dulu. Mantap Tetehnya. Jadi kita bisa mengambil banyak hikmahnya dari Tetehnya, kalau sebenarnya kuliah yang kita ambil itu nggak selalu harus menjadi apa kita di masa depan gitu. Jadi nggak usah terlalu terkotak-kotakan kalian harus menjadi apa. Ketika nanti kalian lulus, kalian dapat kerja apa, kalian dapat bisnis apa, jalanin aja sesuai passion kalian, selagi itu halal ya Teh. Betul. Nah, dan penting halal. kalau mungkin menurut kalian itu agak berbanding terbalik sama apa yang kalian ambil, percayalah semuanya nggak akan ada yang mubazir ya Teh, yang Betul. namanya ilmu. Ilmu. Jadi jangan takutlah untuk kedepannya seperti apa, karena kehidupan itu akan mengalir begitu saja. Rezeki akan ada saja ya Teh ya. Betul. Terakhir nih buat temen-temen yang mau order kue Tetehnya, ada brownies, ada bolen, ada kopi, boleh nih. Kalian kalau nggak percaya tapi emang menarik banget ya. Ini yang bolennya. Mana sih Teh bukanya Teh? Itu brownies. Ditarik Ini yang aja. brownies. Ditarik talinya aja. Nah, Sorry. gimana Bun? Agak takut ya Bun. Ini pakai stiker biar aman ya. Nah ini yang browniesnya. Kalian bisa lihat ini coklatnya kayak banyak banget. Terus yang bolen juga isinya banyak. Ada berapa tuh isinya? 10, satu box isinya 10. Kita isinya buka juga 10. ya. Nah yang mau order boleh Teh? Kemana Teh? Ada Instagramnya, ada nomor handphonenya, nanti boleh di. Oh ya, nanti kita simpen di sini. Tadam. Gak sabar sih pengen nyobain sih sebenarnya ya kawan-kawan ya. Nanti terakhir kita coba ya. Terima kasih. Yaudah deh,
segitu aja hari ini perbincangan kita. Sampai jumpa lagi di podcast Prodi BI selanjutnya dengan alumni atau mungkin nanti mahasiswa juga. Kalian boleh request mau siapa yang diundang sama kita, mau ngebahas apa boleh banget, atau misalkan pengen bisnis lagi kayak tetehnya boleh banget, langsung aja di komen di kolom komentar. Nanti kita bakal bacain dan kita insya Allah bakal sesuai requestan kalian lah ya. Semoga ada aja bintang tamunya, doakan juga kita selalu sehat-sehat di masa pandemi ini ya teh. Sekian dari saya Salma Dwi Puspa dan narasumber saya Dewi. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If I picture it now, it just makes me sad. But